Selamat datang di video hari ini tentang bagaimana membuka potensi organisasi Anda melalui pelajaran organisasi. Saya Sylvia Eliaza, senang bertemu dengan kalian semua. Hari ini saya akan berbagi ilmu saya hari ini dalam membantu kalian menjelajahi dunia pembelajaran organisasi ini ditujukan bagi para pemilik bisnis, manajer, dan individu yang tertarik untuk memahami apa itu pembelajaran organisasi dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kemampuan organisasi mereka, baik Anda memimpin sebuah tim atau mencari pertumbuhan pribadi dan lingkungan profesional Anda. Video ini akan memberikan wawasan, arahan, dan strategi praktis untuk membantu Anda menghadapi tantangan, melakukan perubahan, dan memupuk budaya pembelajaran berkelanjutan di dalam organisasi Anda. Dalam video ini kita akan membahas pentingnya pembelajaran organisasi, berbagai teori, langkah-langkah menjadi organisasi pembelajar, metode praktis untuk membentuk budaya pembelajaran, dan karakteristik dari sebuah organisasi ideal. Apakah Anda siap untuk membentuk organisasi Anda melalui kekuatan pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilakukan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dan pengalaman. Menurut Kim 1993. Maka dari itu, kesimpulannya adalah pembelajaran organisasi adalah proses berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Proses ini melibatkan memperoleh pengetahuan melalui belajar dan pengalaman dalam pembelajaran dan mengembangkan pemahaman konseptual dari hal tersebut. System thinking, yaitu berpikir secara keseluruhan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery, yaitu upaya mengklasifikasikan visi dan misi pribadi dan perusahaan. Yang ketiga ada mental model, yaitu kesiapan untuk terus belajar. Yang keempat ada building shared vision, yaitu menciptakan visi bersama untuk masa depan. Yang kelima yaitu team learning, mengenai belajar bekerja sama antar sesama anggota perusahaan. Berbagai metode yang dapat digunakan untuk organisasi untuk memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan praktikasi klasik dan teori belajar sosial. Untuk menjadi organisasi pembelajar, organisasi Anda harus mengikuti proses yang ditentukan, termasuk penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi oleh organisasi. Ada berbagai metode untuk membuat organisasi sebagai organisasi pembelajar, seperti pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Sangat penting untuk karyawan memiliki pelatihan karyawan yang terencana dengan baik, dan bagian ini mencakup berbagai langkah yang dapat diikuti untuk memperkuat pembelajaran. Sebuah organisasi harus adaptif, terbuka terhadap perubahan dan dinamis, serta harus memiliki budaya pembelajaran. Manajemen pengetahuan adalah aspek penting yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan. Bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternal sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan
dari atau restrukturisasi organisasi. Proses menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatis, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Menurut Kaufman dan Seng, 1994. Sekarang kita akan membahas 3 penghalang dalam pembelajaran. Yang pertama ada berpikir pragmatis. Pragmatis merupakan pemikiran yang hanya menginginkan hal yang serba instan. Yang kedua ada kompetitif. Kompetitif di sini dimaksudkan kompetisi yang tidak sportif dalam ilmu yang didapat. Yang ketiga ada reaktif. Orang reaktif cenderung berfokus pada kelemahan orang lain, masalah di lingkungan. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan daya. 2. Perubahan memperkuat adanya daya dorong atau ungkit perubahan, dan tindakan perubahan atau resistensi membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Terdapat 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada membangun komitmen pembelajaran yang terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Kemudian ada investasi dalam pembelajaran. Kemudian ada mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Kemudian ada bekerja, menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua ada memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Kemudian ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama ada implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang keempat ada identifikasi mental model proses organisasi. Kita sampai pada akhir video ini. Saya berharap kalian akan memperoleh pemahaman komprehensif tentang pentingnya pembelajaran organisasi dan dampaknya pada kesuksesan organisasi. Kita sudah menjelajahi berbagai tingkat pembelajaran organisasi, memahami teori dan konsep yang relevan, serta membahas langkah-langkah konkret untuk mengubah organisasi kalian menjadi pusat pembelajaran yang kuat dengan belajar metode efektif untuk memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan praktik yang sudah ada, dan membentuk budaya yang menghargai pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, kita akan mengungkap karakteristik utama dari organisasi ideal dan menjelajahi bagaimana manajemen pengetahuan berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Bersiaplah untuk membuka potensi organisasi Anda melalui pembelajaran organisasi. Telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran ini untuk membuka potensi organisasi Anda. Pembelajaran